Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galur Andiray dengan NIM 1710112080 akan membahas metodologi penelitian terkait masalah pengaruh ukuran perusahaan, sistem pengendalian internal, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay. Nah, yang pertama kita akan langsung masuk saja ke latar belakang. Nah, di latar belakang ini ada fenomena. Fenomenanya adalah Ahmad dan Kamarudin pada tahun 2003. Audit delay adalah jumlah hari antara tanggal laporan keuangan audit dan tanggal audit. Terus yang selanjutnya adalah menurut Subekti tahun 2005 dalam Heru 2013 bahwa perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan inilah yang sering dinamai dengan audit delay. Jangka waktu dari penutupan tahun buku laporan keuangan sampai keluarnya hasil audit dari auditor independen dapat disebut audit delay. Pentingnya audit delay, suatu laporan keuangan menuntut auditor agar menyelesaikan pekerjaan lapangan secara tepat waktu. Di satu sisi, pengauditan membutuhkan waktu yang cukup untuk menelusuri dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan dan membutuhkan ketelitian untuk mengumpulkan bukti-bukti audit. Pelaksanaan proses audit yang dilakukan sesuai dengan standar membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan audit delay yang panjang. Perusahaan yang mengalami audit delay yang panjang tidak hanya merugikan berbagai pihak. Bagi perusahaan, audit delay yang melebihi waktu publikasi laporan keuangan akan mengakibatkan citra perusahaan menjadi kurang baik di mata investor. Sedangkan bagi investor, keadaan ini akan membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangannya. Nah, yang selanjutnya ini adalah fenomena yaitu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi audit delay adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besarnya lingkup atau luas perusahaan dalam menjalankan operasinya. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dari Karlsruhe tahun 2009. Dalam Iputu Yoga 2017 dan Nilu Sri 2017 menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi audit delay, sedangkan dalam penelitian Firda Indana tahun 2015 berpengaruh signifikan negatif terhadap audit delay. Nah, yang selanjutnya ini dalam penelitian Siuko tahun 2009 menyatakan kompleksitas operasi perusahaan ditemukan dapat memperpanjang audit delay. Menurut C. Ahmad dan Abidin tahun 2008, kompleksitas perusahaan yang dilihat dari diversifikasi bisnis operasi klien dan jumlah anak perusahaan klien berdampak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tingkat kompleksitas perusahaan merupakan sebuah perusahaan bergantung pada jumlah lokasi unit operasinya. Menurut Sulistyo tahun 2010, ini juga didukung oleh teori agensi. Semakin besar ukuran operasi perusahaan, maka semakin banyak dalam mengungkap informasi dan meningkatkan biaya agensi, maka akan membuat biaya proses audit. Nah, yang selanjutnya ini adalah faktor lain yang diperkirakan secara internal mempengaruhi audit delay adalah sistem pengendalian internal atau biasa disingkat dengan SPI. Sistem pengendalian internal dapat dilihat dari opini audit yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan yang pengendalian internalnya baik biasanya akan menerima wajar tanpa pengecualian. Namun perusahaan yang pengendalian internalnya kurang efektif cenderung menerima opini selain wajar tanpa pengecualian. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik dapat mengurangi kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mempermudah auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan. Lemahnya pengendalian internal memberikan dampak audit delay yang semakin panjang karena biasanya seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, dibutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan suatu transaksi atau dibutuhkan waktu yang lama juga untuk seorang auditor untuk mencari bukti-bukti yang ada. Nah, yang selanjutnya ini saya akan membahas tentang gap research. Nah, gap research yang pertama ini adalah tentang ukuran perusahaan. Nah, jadi menurut Anak Agung Gede Wirya Kriyana dan Nilu Sari Widyatna,
ukuran perusahaan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Nah, tapi menurut Solema Saada, ukuran perusahaan ini memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap audit delay. Nah, menurut Iputu Yoga Darmawan dan Nilu Sariwidiani tahun 2017, ukuran perusahaan ini berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap audit delay. Nah, yang selanjutnya ini menurut Ibadin Lawrence IMR PhD and Avensimi Elijah tahun 2015, ukuran perusahaan ini memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap audit delay. Dan yang terakhir, itu menurut Firda Indana tahun 2015, ukuran perusahaan ini memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap audit delay. Nah, yang selanjutnya ini adalah kompleksitas operasi perusahaan. Jadi menurut Iputu Yoga Darmawan dan Nilu Sariwidiani pada tahun 2017, kompleksitas operasi perusahaan memiliki berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap audit delay. Nah, yang selanjutnya ini menurut Firda Indana tahun 2015, kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Nah, yang selanjutnya ini adalah sistem pengendalian internal. Menurut Anak Agung Gede Wirya Kriyana dan Nilusari Widiani tahun 2017, SPI atau sistem pengendalian internal ini tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay. Nah, yang selanjutnya ini menurut Solema Saada, sistem pengendalian internal ini memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap audit delay. Oke, jadi berdasarkan fenomena dan gap research yang terjadi, peneliti menyimpulkan untuk meneliti pengaruh pengukuran perusahaan, sistem pengendalian internal, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay, dikarenakan masih terjadi gap research. Nah, rumusan masalahnya itu yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Yang kedua itu, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Yang selanjutnya ini manfaat penelitian. Jadi di sini peneliti berharap untuk mengetahui pengaruh pengukuran perusahaan terhadap audit delay. Terus yang selanjutnya untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap audit delay. Yang selanjutnya untuk mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap audit delay. Dan bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi dalam melakukan perencanaan audit yang lebih baik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit dengan mengetahui pengaruh pengukuran perusahaan, sistem pengendalian internal, dan kompleksitas perusahaan terhadap audit delay. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang audit delay. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.